Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para jamaah rahmatullahi alaikum, baik yang hadir di pondok pesantren tercinta ini dan juga kepada seluruh santri yang ada di rumahnya masing-masing, dan juga kepada seluruh mustami'in mustami'at rahmatullahi alaikum. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita semua senantiasa istiqomah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Dan marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua keluarga besar kita dijauhkan dari segala macam penyakit, dan apabila ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas kesabaran di dalam menghadapi penyakitnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para hadirin, para mustamin mustamiat rahmatullahi alaikum dimanapun panjenengan semua berada, mudah-mudahan kita tergolong umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua bisa menghadapi cobaan adanya wabah COVID-19 ini dengan penuh kesabaran, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para guru-guru kita yang telah mengajarkan kita. Mudah-mudahan beliau semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih hidup. Bagi yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosanya dan dijauhkan dari siksa kubur, dan amal jariahnya mudah-mudahan terus mengalir. Dan kita juga berdoa untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan beliau yang masih hidup senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beliau dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan beliau dimudahkan urusan-urusannya, termasuk diberikan keberkahan di dalam usahanya. Untuk itu marilah sebelum kita mulai membaca suratul Fatihah kepada niatkan
untuk kemudian pahalanya juga tersampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kepada para ulama salafus sholih, dan juga kepada guru-guru kita yang telah menyampaikan Islam kepada umat dan juga kepada kita semuanya, dan juga kepada pengarang kitab Safinatun Najah ini, yakni Al-Allamah Syekh Salim bin Syekh Samir Al-Hadrami rahimallahu wa nafa'ana bi ulumihi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, baik di pondok pesantren maupun di rumah masing-masing, yang mendengarkan kajian kitab Safinatun Najah edisi kedua kali ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa tergolong orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji kitab ini, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya dan umumnya bagi seluruh umat. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu berusaha maksimal untuk terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan umur yang panjang, penuh dengan keberkahan, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan keturunan-keturunan kita, anak-anak kita kelak semuanya menjadi pengemban risalah Islam, pengemban dakwah Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para guru yang soleh. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Baiklah, selanjutnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita di pertemuan kali ini, di pertemuan kajian kitab Safinatun Najah edisi kedua dalam
majelis taqarrub ilallah ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa kembali melaksanakan kajian ini. Ini semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah wassalamuhu, semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah dimanapun panjenengan berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fasal rukun Islam dan juga fasal tentang rukun iman. Maka insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan fasal berikutnya. Untuk itu kepada para jamaah rahmatullahi alaikum yang memiliki kitab Safinatun Najah, silakan dibuka, kemudian kita kaji bersama-sama dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita mari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa ma'na la ilaha illallah. Adapun makna kalimat la ilaha illallah, la ma'budah, ialah tiada Tuhan yang disembah bihaqqin, dengan hak, fil wujudi, di dalam adanya, illallahu, kecuali Gusti Allah. Ini pada kesempatan kali ini fasal ini membahas tentang makna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah oleh para ulama disebut nafi isbat. Nafi artinya menghilangkan. Isbat artinya menetapkan. Jadi la ilaha itu menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Menghilangkan Tuhan-Tuhan yang kemudian berbagai macam orang meyakini Tuhan-Tuhan itu. La ilaha illallah. Kemudian isbatnya menetapkan bahwa Tuhan itu Allah. Yang lainnya bukan Tuhan. La ilaha illallah. Jadi para ulama menyebutnya itu kalimat la ilaha illallah disebut nafi isbat. Menghilangkan la ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah isbat. Jadi menetapkan bahwa yang Tuhan itu Allah, bukan yang lain. Berarti yang lainnya bukan Tuhan, tapi apa? Ya makhluk. Jadi la ilaha illallah pengertiannya sangat luas sekali para jamaah rahmatullahi alaikum. Sangat luas dan dalam. Ya. Ketika kita kemudian berikrar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah.
Kalau di sini tadi dijelaskan bahwa la ma'budah bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi tiada Tuhan yang disembah dengan hak, dengan benar, kecuali di dalam adanya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya la ilaha illallah itu pengertiannya sangat luas sekali. Tiada yang bisa memberi kecuali Allah. Tiada yang bisa mencegah kecuali Allah. Tiada yang bisa mematikan kecuali Allah. Dan banyak lagi yang lainnya. Jadi Allah lah tempat kita bergantung. Allah lah Tuhan kita. Allah lah yang menyelamatkan kita. Sehingga kemudian misalnya sering dijadikan pikiran ya oleh kebanyakan kaum muslimin. La ilaha illallah itu kan miftahul jannah. La ilaha illallah itu adalah pintu surga. Pintunya surga. Miftahul jannah. Para jamaah rahmatullahi alaikum, sehingga kemudian ketika kita sudah bersyahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Maka seharusnya kita itu kemudian betul-betul menjadikan Allah itu apa-apa yang Allah perintahkan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa kita laksanakan. Apa-apa yang datang dari Allah, apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, kita berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian aktivitas kita senantiasa juga didasari dengan akidah kita, dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah salah? Sehingga kita di dalam beraktivitas itu senantiasa ditimbang menurut hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar menurut Nabi Muhammad SAW, mari kita laksanakan aktivitas itu. Kalau salah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau salah menurut Nabiullah Muhammad SAW, mari kita tinggalkan. Insyaallah selamat fid dini wa dunya wal akhir. Para jamaah rahmatullahi alaikum, itulah pentingnya kita senantiasa meyakini bahwa semua yang kita saat ini itu miliki, harta, anak, istri, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah lah yang senantiasa menjadi rujukan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah lah yang senantiasa kita mintai pertolongan. Allah lah yang senantiasa kita mintai bantuan di dalam berbagai macam kesulitan,
yang kita hadapi. Dan juga melafalkan lafaz la ilaha illallah ini kalau bisa kita dawamkan, kita istiqomahkan setiap harinya membaca lafaz la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan akhir hidup kita ini berakhir dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fakir pernah mendapatkan cerita dari salah seorang ustadz terkenal di Indonesia, itu namanya Ustadz Fatih Karim. Suatu ketika beliau mengisi ceramah di tempat tahanan ya. Ketika beliau ceramah, ada satu orang yang sejak beliau itu ceramah sampai selesai, orang itu nangis dari awal sampai selesai. Kemudian Ustadz Fatih Karim itu timbul tanda tanya, siapa salah seorang yang hadir ini yang sejak awal mengikuti ceramah saya itu sampai akhir dia nangis terus. Akhirnya beliau itu bertanya kepada salah seorang panitia acara kajian itu, yang mungkin juga penjaga penjara itu, siapakah orang itu? Ceritakan tadi. Kemudian kata penjaga atau panitia itu, dia itu adalah gembong pengedar narkoba. Dia itu adalah pengedar narkoba dan lain-lain lah begitu. Dan kemudian dinyatakan bahwa dalam kurang lebih 2 hari lagi dia itu akan dihukum mati. Maka kemudian Ustadz Fatih Karim minta izin untuk kemudian mendatangi si orang yang tadi nangis tadi itu, tapi tidak boleh gitu. Singkat cerita kemudian datanglah petugas ke napi tadi yang nangis itu, kemudian membacakan ya surat pernyataan atau apa mungkin, bahwa hukuman mati itu akan dilaksanakan 2 hari lagi kurang lebih begitu ya. Maka apakah ada permintaan sebelum dilaksanakan itu? Akhirnya mengajukan permintaan. Salah satu permintaannya adalah mohon mata saya, kata si nabi itu, tidak ditutup. Agak alot permintaan itu untuk dikabulkan ya. Dengan kemudian memohon-mohon akhirnya dikabulkan. Karena saya ingin melihat dosa-dosa saya yang begitu banyak. Saya berdosa, saya mengedarkan narkoba dan lain-lain gitu ya. Saya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang kedua permintaannya adalah dia minta diizinkan
sebelum ditembak untuk melafalkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian permintaan itu juga dikabulkan. Maka singkat cerita, jadi yang hukuman tinggal beberapa hari tadi itu, dia mengisi hari-harinya dengan ibadah yang luar biasa, sholat, kemudian baca Al-Quran, bahkan membaca Al-Quran dalam sehari, kalau tidak salah sampai 7 khotam, 7 kali khotam. Dan dia menangis bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dia yang dia lakukan selama ini. Dia betul-betul menyesali atas semua perbuatan dia. Kemudian dia mengisi hari itu, mengisi sisa umurnya dia itu dengan ibadah, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak salah dalam sehari dia mampu khatam Al-Quran 7 kali khatam. Maka kemudian tibalah saatnya pada saat eksekusi mati itu. Kemudian si pengeksekusi itu kemudian mulai berikan aba-aba. Misalnya dihitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5. Maka kemudian si Nabi tadi melafalkan La ilaha illallah 4, 3, 2, Muhammadur Rasulullah. Dar. Kemudian matilah dia. Kemudian Ustaz Fatih Karim penasaran begitu ya, kemudian ingin tahu kayak apa akhir ajal daripada Nabi tadi itu. Kemudian singkat cerita, beliau dikirimi fotonya mungkin. Kemudian ternyata kata beliau itu dia mati dalam keadaan tersenyum. Bayangkan para bapak, para ibu, para jamaah, para santri rahmatullahi alaikum. Seseorang yang punya background, seseorang yang dulunya pengedar narkoba, ternyata ketika detik-detik akhir dari kehidupannya dia itu taubatan nasuha, dia banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian memperbanyak amal-amal ibadah, salat, kemudian pokoknya apapun yang biasa dilakukan untuk beramal ibadah dia lakukan. Kemudian dia tadi membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Maka akhir hidupnya juga membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ternyata matinya husnul khotimah para jamaah rahmatullahi alaikum, bahkan mati tersenyum. Oleh karena itu Bapak Ibu para santri rahmatullahi alaikum, tentu kita semua menginginkan gitu ya, mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan membaca kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tentu kita sebagai seorang muslim dan muslimah
tentu harus mempersiapkan diri sejak sekarang agar kita matinya membawa kalimat tauhid ini. Misalnya dengan apa kita mempersiapkan diri? Ya, misalnya kita mencintai kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mencintai bendera, royah dan aliwa yang juga berkalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan sebaliknya, bukan membencinya, bukan mengkriminalisasinya, tapi kita membawanya dengan penuh kebanggaan. Tapi kita juga memuliakannya, kalimat tauhid tadi. Di samping itu juga kita mempersiapkan sejak dini membaca kalimat tauhid ini setiap hari. La ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Setiap ba'da salat, setiap saat ketika kita ada waktu untuk kemudian membaca kalimat tauhid ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang tidak kalah pentingnya adalah tadi, kita senantiasa berusaha menerapkan apa-apa yang diwajibkan, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya kita di lisan melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi perbuatan kita, aktivitas kita, amal kita tidak mengikuti perintahnya. Jadi lisan kita melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka amal kita, pekerjaan kita, aktivitas kita juga mencerminkan dari lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Dan kita juga berusaha untuk bagaimana menerapkan hukum Islam di muka bumi ini. Kita berusaha agar bisa menerapkan hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa melafalkannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita juga berusaha untuk bagaimana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu tegak di muka bumi ini. Para jamaah majelis taqarrub ilallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk kepada fasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fasal alamatul buluwi, tanda-tandanya baligh. Jadi pada kesempatan kali ini masuk kepada fasal tentang tanda-tandanya baligh. Tanda-tandanya baligh. Baligh itu adalah isim fa'il ya. Baligh isim fa'il. Dari kata bulu. Bulu. Bulu berarti sampai. Jadi menurut istilah, habisnya masa kecil dan sampainya seseorang pada batas di mana ia dikenai taklif atau beban hukum syara. Itu baligh. Nah, kalau orang sudah baligh, maka hukum syara, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu sudah dibebankan kepada dia
yang balik tadi. Berarti konsekuensinya ketika sudah balik, ketika melanggar perintah Allah, maka berdosa. Ya. Maka dia ketika sudah balik berusaha untuk senantiasa menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Alamatul buluwi, tanda-tandanya balik, salatun, ialah ada 3. Jadi tandanya orang balik itu, tandanya anak-anak yang sudah balik itu ada 3. Yang pertama adalah yang pertama adalah tamamu khamsa asyarota sanatan, yakni telah berumur 15 tahun ya. Telah berumur 15 tahun. Itu tanda yang pertama. Fi dzakari, ya baik dia itu laki-laki, wal unsa dan perempuan. Jadi tandanya yang pertama seorang itu balighh adalah umurnya sudah sampai 15 tahun, laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau sudah putra-putri Bapak Ibu semuanya atau adik-adik SMP kelas 7 mungkin ya, itu sudah umur 15 tahun, maka itu sudah masuk tanda balighh. Nah, ketika sudah balighh, maka beban hukum atau Anda sudah kena taklif hukum syara. Jadi Anda harus melaksanakan semua hukum syara. Tapi kalau belum balighh ya walaupun tidak melaksanakan hukum syara tadi, tidak dikenakan dosa. Tapi ketika sudah balighh, maka mulai dikenakan. Jadi yang pertama adalah tandanya balighh itu umurnya sudah 15 tahun. Laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, wal ihtilami, bermimpi keluar mani ya. Ihtilam, bermimpi keluar mani. Berarti juga tidak hanya bermimpi gitu ya. Kalau sudah keluar mani, baik disengaja maupun tidak ya. Kalau mimpi kan tidak disengaja. Kalau disengaja juga misalkan keluar mani, maka termasuk tanda balighh yang kedua. Fi dzakari, baik dia itu laki-laki, wal unsa dan perempuan. Jadi tanda yang kedua, tanda balighh yang kedua adalah bermimpi keluar mani atau misalnya bukan bermimpi tapi keluar mani. Litis isinina. Jadi kapan bermimpi keluar mani itu? Misalnya pada umur litis isinina. Jadi pada umur 9 tahun. Jadi biasanya yang potensi juga itu adalah pada umur 9 tahun ya. Jadi keluar mani. Jadi tadi yang pertama syarat tanda-tanda balighh itu adalah sempurnanya umur 15 tahun ya. Laki-laki dan perempuan tandanya. Terus yang kedua tandanya adalah keluar mani, laki-laki ataupun
perempuan yang sudah berumur 9 tahun ya. Yang sudah berumur 9 tahun. Kemudian yang ketiga wal haidi, dan haid atau menstruasi. Fil unta, ya seorang perempuan, litis isinina, karena umurnya sudah 9 tahun. Ketika umur 9 tahun kemudian menstruasi, maka itu juga tergolong sebagai tanda daripada baligh. Para jamaah rahmatullahi alaikum, maka tentu kita sebagai orang tua harus betul-betul memastikan ya, anak kita itu baligh apa tidak. Artinya kita betul-betul mengawal, jangan sampai kita tidak tahu anak kita sudah baligh, atau juga anak kita tidak tahu kalau dia sedang baligh. Maka kita harus pastikan ya, anak kita itu, atau adik-adik sekalian yang mengikuti kajian kali ini, Anda harus tahu Anda itu sudah baligh apa tidak gitu ya. Maka cirinya tadi ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah sempurnanya umur 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, itu juga bagian daripada tanda baligh. Atau keluar mani ya, laki-laki maupun perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Atau kalau perempuan menstruasi, pada umur 9 tahun menstruasi, maka itu juga sudah baligh ya, ketika sudah ada salah satu tanda ini sampai kepada diri kita ataupun diri putra putri kita, ataupun pada para santri, khususnya SMP ya. Nah, 15 tahun, umur 15 tahun itu tanda baligh paling akhir ya. Jadi jangan nunggu 15 tahun baru kemudian melaksanakan taklif. Tapi kalau sudah tanda-tanda tadi itu sudah ada pada diri anak kita, atau ada kepada adik-adik sekalian, maka tidak harus nunggu 15 tahun untuk kemudian balighnya. Jadi sudah cukup ketika sudah keluar air mani, maka itu sudah baligh. Atau ketika sudah menstruasi, maka itu juga sudah baligh. Jangan nunggu 15 tahun. Maka penting bagi kita untuk mempersiapkan santri semuanya, mempersiapkan anak-anak kita semuanya menghadapi masa yang akan datang ini, baligh itu. Jangan sampai ketika baligh baru mau diajarkan sholat, mau diajarkan toharo, mau diajarkan ini dan itu. Maka persiapkanlah sebelum baligh gitu ya. Umur 15 tahun tadi tanda baligh paling akhir, tanpa melihat tanda-tanda yang lain. Sudah, kalau 19 tahun berarti sudah baligh. 15 tahun dari tahun apa? Syamsiyah apa Qamariyah? Ini adalah 15 tahun menurut Qamariyah, yakni Hijriyah gitu ya. Jadi kalau sudah umur 15 tahun dalam hitungan Hijriyah, dalam hitungan tahun Hijriyah atau Qamariyah, maka dia sudah baligh. Anak kita sudah baligh. Nah, itu tentu berdasarkan penelitian ya, dan istidlal para fuqaha ya. Jadi para fuqaha itu tentu melakukan penelitian, sehingga kemudian muncullah kesimpulan tanda-tanda tadi itu. Nah, ihtilam dan menstruasi bisa terjadi jika anak sudah berusia 9 tahun. Itu penelitian penelitian tadi itu menunjukkan bahwa ihtilam
pada anak yang bermimpi keluar air mani itu biasanya umur 9 tahun ya, atau menstruasi sekitar umur 9 tahun. Sehingga kemudian ketika tadi salah satu tanda tersebut terjadi kepada anak kita, terjadi kepada adik-adik, maka itu sudah masuk masa baligh. Nah, tetapi sekali lagi yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan anak sebelum baligh itu penting. Penting sekali. Karena jangan sampai ketika baligh baru kita persiapkan. Bukan persiapan namanya begitu ya. Tapi dadakan. Maka persiapkanlah anak kita sejak sebelum baligh. Misalnya dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum alaiha wahum abna'u ashri sinina wa farriqu bainahum fil madaji'. Muru auladakum, perintahkanlah mereka, auladakum, anak-anak kalian, bisolati, dengan sholat. Jadi anak kita itu diajarkan, diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Artinya kita ajarkan anak kita itu sholat sejak kecil. Maka usia TK itu seharusnya sudah kita ajarkan, ajarkan sholat. Dan kalau kita sholat ke masjid, diajak anak kita itu ke masjid. Biasakan anak kita itu sholat. Ajarkan anak kita itu sholat. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinina. Wahum, dan mereka, abna'u sab'i sinina, anak-anak yang umur 7 tahun ya. Jadi pada umur 7 tahun itu sudah kita perintahkan anak kita itu untuk melaksanakan sholat. Waktu duhur, nah anak kita masih main, sudah kita berhenti dulu nak, kita sholat dulu. Asar juga begitu, Maghrib, Isya, subuh kita bangunkan. Ya harus telaten ya. Jangan kemudian gak apa-apa tidur subuh ya, nanti biar sekolahnya tidak ngantuk. Tidak begitu. Waktu subuh kita bangunkan anak kita untuk sholat juga. Wadribuhum, dan pukullah mereka, alaiha wahum abna wa asyri sinina. Jadi kalau anak kita sudah 10 tahun kemudian mereka tidak mau sholat, ya ini bisa dipukul ya. Dibolehkan untuk dipukul, untuk pukulan yang tidak parah ya, tidak membekas ya. Dan kalau bisa di bawah ke bawah dari paha ke bawah lah. Artinya saking pentingnya kita mengawal anak kita, mengajarkan anak kita dengan pendidikan yang syar'i gitu.
pendidikan keagamaan sejak dini. Wa farriqu bainahum fil madaji' ya. Dan pisahkanlah di antara mereka tempat tidurnya. Tempat tidurnya itu juga terpisah kalau sudah umur 10 tahun gitu ya. Kalau sudah umur tadi berarti kan ketika sudah balik tempat tidur anak kita itu dipisahkan. Jadi ada tempat tidurnya bapak ibunya, ada tempat tidurnya anaknya ya. Tidak kumpul lagi gitu ya. Nah, kemudian menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Fathul Mu'in ya, orang tua itu tidak hanya berkewajiban memerintahkan sholat. Sekali lagi, orang tua tidak hanya berkewajiban memerintahkan sholat saja kepada anak-anaknya ya. Tapi lebih dari itu, orang tua itu juga wajib menanamkan nilai-nilai agama. Menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita. Misal ya, ketika anak kita mau minum, mau makan, maka ajarkanlah anak kita itu adab minum dan makan. Tentu juga kita memberikan contoh gitu. Apa adab minum dan makan? Tentu minum dan makan diupayakan sebelum minum dan sebelum makan baca doa. Itu kita ajarkan kepada anak kita. Kemudian juga minum dan makan dengan tangan kanan. Minum dan makan dalam keadaan duduk. Maka anak kita sejak kecil, ketika anak kita itu mau minum dan makan, maka kita perintahkan kepada mereka duduk kalau mau minum dan kalau mau makan. Pakai tangan kanan kalau mau minum mau makan. Jangan bilang pakai tangan bagus, karena tangannya semuanya bagus. Yang kanan dan kiri juga sama-sama bagus. Nanti khawatir anaknya nganggap berarti tangan kiri tangan jelek, tangan kanan tangan bagus. Enggak. Tapi bilanglah langsung pakai tangan kanan. Duduk. Baca doa. Itu diajarkan, jangan langsung disuruh kalau belum diajarkan. Misalnya, ayo kita baca doa. Doanya begini kalau mau minum. Allahumma barik lana. Misalnya. Fima rozaqtana. Barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Pokoknya mau apapun begitu ya, kita ajarkan sejak kecil gitu. Sehingga setiap anak kita itu mau minum, mau makan, sehari kan makan kurang lebih 3 kali. Berarti kalau itu kita sampaikan terus setiap mau makan, maka otomatis anak kita itu nanti akan terbiasa dengan begitu, dengan berdoa begitu. Ketika mau makan, ketika mau minum, maka anak kita itu akan senantiasa membaca doa dan akan senantiasa duduk. Dan kalau perlu anak kita juga akan mendakwahkan kepada teman-temannya. Misalnya suatu ketika anak al-fakir itu bermain dengan teman-temannya, kemudian mau makan. Nah, kemudian oleh anak al-fakir itu ditegur temannya ketika misalnya makannya berdiri. Jangan berdiri, tidak boleh kalau berdiri. Makan itu harus duduk. Makan, minum itu harus duduk. Jadi tanamkan kepada anak kita itu sejak kecil nilai-nilai agama itu, maka nanti akan membekas gitu ya. Makan tadi menggunakan tangan kanan, jangan bilang tangan bagus, nanti di kiri dikira tangan jelek gitu ya. Pakai tangan kanan nak, kemudian baca doa nak. Kalau mau makan cuci tangan dulu.
kemudian duduk. Begitupun juga ketika mau naik kendaraan, adab-adabnya kita ajarkan. Mau berangkat kemanapun kita ajarkan, dan jangan berangkat dulu sebelum anak kita baca doa. Dan kita juga gitu ya. Ayo nak, baca doa dulu nak. Baru kalau anak kita sudah baca doa, kita berangkat. Naik sepeda motor, mau naik mobil, mau naik unta, mau naik kuda, kita ajarkan. Maka insya Allah pendidikan sejak kecil ini bagai mengukir di atas batu katanya. Jadi lebih mengena, lebih melekat. Tapi kalau sudah tua itu bagai mengukir di atas air, jadi sering hilang. Maka kemudian tadi pendidikan nilai-nilai agama itu penting kita ajarkan sebelum balik. Misalnya tadi mau makan kita ajarkan adabnya, mau naik kendaraan kita ajarkan adabnya, mau tidur kita juga ajarkan adabnya. Misalnya ambil wudhu dulu, setelah itu kemudian tidurnya kayak apa, sebelum tidur baca doa. Sebelum kemudian baca doa, kita minta untuk baca doa anak kita itu sampai mereka baca. Kemudian kita ajarkan menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, menghormati guru-gurunya. Dengan sungkan-sungkan kita kawal anak kita untuk salim sama orang yang lebih tua, sama kakak-kakaknya, sama mbak-mbaknya, sama om-omnya, sama tante-tantenya, terutama juga sama orang tuanya, sama guru-gurunya. Kalau nggak mau salim ya kita minta untuk salim sampai mereka mau. Terus kita ajarkan adab-adab yang baik itu sejak kecil. Maka insya Allah itu sampai tua pun dia akan ingat. Jangan dibiarkan ya anak kita itu tidak mau salim misalnya, misalnya juga tidak mau menghormati, atau kata-katanya kurang ahsan. Nah kita perbaiki, tidak boleh begitu nak, yang baik begini. Kemudian juga senantiasa misalnya juga mau ke kamar mandi gitu ya, kita ajarkan adab ke kamar mandi itu kayak apa. Kemudian juga adab pipis kayak apa. Adabnya adalah duduk gitu ya, kita ajarkan duduk. Cara bersuci kayak apa ya kita ajarkan juga sejak kecil. Cara cebok kayak apa terus ditanamkan. Begitupun juga dengan ilmu-ilmu Islam yang lainnya begitu ya. Terus kita tanamkan kepada anak-anak di usia sebelum balik itu. Ya kalau kita juga sibuk misalnya, di samping memang sama-sama kerja misalnya suami istri, atau misalnya juga butuh bantuan, nah kita juga perlu kemudian misalnya disekolahkan TK gitu ya. Kan al-aslu kan kewajiban kita sebagai orang tua ya, mendidiknya. Tapi kalau misalnya kita butuh bantuan, maka kita akan menyekolahkan gitu kan anak kita ke sekolah TK dan lain-lain gitu ya. Dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwanya meriwayatkan sebuah hadis Nabiullah Muhammad SAW dari Ad-Dailami dan Ibnu Najjar dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda ya, "Adibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitihi wa qiraatul qur'ani fa inna
hamalatal qur'ani fi zillillahi yauma la zilla illa zilluhu. Adibu auladakum, didiklah anak-anak kalian ala salati khisalin, atas 3 hal. Jadi anak-anak kita diminta untuk dididik dengan 3 hal. Yang pertama adalah hubbu nabiyikum, adalah dididik anak kita agar mencintai nabi kalian. Artinya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tontonan yang kita berikan kepada anak kita, baik YouTube misalnya gitu, ataupun apapun, atau bacaan-bacaan yang diperbacakan kepada anak kita, atau anak kita diajarkan membaca, atau apapun lah yang dia lihat, bagaimana yang mencerminkan, menumbuhkan rasa cintanya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu harus diceritakan kepada anak kita bagaimana sosok Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dakwahnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehebatannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai yang ada dalam pikirannya dia adalah Nabi Muhammad adalah orang yang patut dia contoh, orang yang patut dia tiru, orang yang patut dia ikuti. Bukan artis begitu ya. Kalau anak kita sejak kecil kemudian yang ditontonkan kepada anak kita adalah artis-artis itu misalnya, kemudian juga dijauhkan dari cerita-cerita tentang nabi kita, dijauhkan dari cerita-cerita tentang perjuangan nabi kita, tentang dakwahnya nabi kita, ya jadi tidak kenal dengan siapa nabi kita, tapi lebih kenal kepada artis yang ditonton oleh anak itu. Maka adibu auladakum ala salati khisalin. Yang pertama, hubbu nabiyikum, tanamkan rasa cinta kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Tentu harus dikenalkan siapa nabi kita itu dan kenapa kita harus mengenalinya. Kemudian dan tanamkan kepada anak kita juga bahwa dialah nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari akhir kelak. Begitu juga dengan selanjutnya wahubbu ahli baitihi, dan juga menanamkan kepada anak kita mencintai ahli baitihi, mencintai keluarganya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ajarkan kepada anak kita untuk mencintai keluarga besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa qiraatul Qur'ani, dan ajarkan kepada anak kita membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah ya, saat ini semangat kaum muslimin untuk mengajarkan putra dan putrinya membaca Al-Qur'an begitu luar biasa. Dan kita sering ya melihat misalnya ada anak yang usia masih berapa tahun sudah hafal Al-Qur'an 30 juz. Ini kan luar biasa. Maka ini dilestarikan. Dan kita juga kalau bisa putra-putri kita itu usia dini sudah hafal Al-Qur'an. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan putra dan putri kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang hafid dan hafizah. Dan kepada para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan untuk membaca Al-Qur'an, jangan pernah bosan
menyelami Al-Quran, jangan pernah bosan murojaah, jangan pernah bosan menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah santri kita yang sudah hafal Al-Quran sudah 100 lebih ya, hampir 200. Mudah-mudahan terus meningkat ya, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Oleh karena itu, para bapak, para ibu rahmatullahi alaikum, oleh Rasulullah Muhammad SAW kita diminta juga untuk mendidik anak-anak kita dengan 3 hal tadi: mencintai Nabiullah Muhammad SAW, mencintai keluarganya Nabiullah Muhammad SAW, dan juga membaca Al-Quran. Kenapa harus membaca Al-Quran, para bapak, para ibu rahmatullahi alaikum? Fa inna hamalatal Qur'ani, karena sesungguhnya pembawa Al-Quran ya, fi zillillahi, atau pengemban Al-Quran, fi zillillahi, di dalam naungan Allah, yauma la zilla, yang mana pada hari itu tidak ada naungan illa zilluhu, kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, para bapak, para ibu, jika kita menjadi hamalatul Quran, kita menjadi pengemban Al-Quran, pembawa Al-Quran, kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat itu nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kalau anak-anak kita sudah bisa baca Al-Quran. Nah, kalau sudah bisa baca Al-Quran, ya diamalkan, dikawal untuk setiap hari kita baca Al-Quran anak-anak kita. Ada beberapa cara sebenarnya untuk kita istiqomah di dalam baca Al-Quran itu ya. Kalau guru Al-Fakir itu mengajarkan setiap ba'da sholat itu membaca Al-Quran. Jadi setelah zikir begitu ya, guru Al-Fakir itu mengajarkan untuk kemudian membaca Al-Quran. Misalnya setiap ba'da sholat istiqomah membaca 3 lembar ya. Berarti kalau 3 lembar itu berarti ada 6 halaman. Kalau 5 kali sehari, ba'da subuh baca 3 lembar, berarti 6 halaman. Ba'da zuhur membaca 3 halaman, 3 lembar, berarti 6 halaman lagi nambahnya. Ba'da asar menambah 3 lembar lagi. Ba'da maghrib membaca 3 lembar lagi. Ba'da isya membaca 3 lembar lagi. Berarti otomatis dalam sehari semalam kita sudah membaca Al-Quran lebih dari 1 juz. Maka itu kalau kita istiqomah 3 lembar itu, Bapak Ibu sekalian, para santri juga rahmatullahi alaikum ya, rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebentar 3 lembar itu. Kalau sudah lancar dan fasih itu gampang dan sebentar. Salat hanya berapa menit gitu ya. Jadi tidak lama. Itu kalau kita istiqomah itu tidak sampai berjam-jam gitu ya. Jadi sehabis zikir, maka kita kemana-mana juga bawa Al-Quran, bukan hanya bawa Android gitu ya. Nyata ya kalau Androidnya juga diisi dengan Al-Quran gitu ya. Kalau bawa Al-Quran, kita kan juga berusaha untuk menjaga wudhu gitu ya. Sehingga kalau orang sudah menjaga wudhu, insya Allah dia berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga guru Al-Fakir itu mengajarkan begitu, sehingga kemudian Al-Fakir juga berusaha untuk mengamalkannya gitu. Sehingga dalam 1 bulan pasti khotam 30 juz. Karena kan sehari lebih 1 juz. Sedangkan 1 bulan kan kurang lebih 30 hari ya, kurang lebih gitu ya. Berarti sudah lebih 30 juz. Berarti pasti ketika 1 bulan sudah khotam 30 juz. Nah ini kalau kemudian didawamkan, diistiqomahkan setiap hari, insya Allah kita setiap bulan khatam Al-Quran. Fakir berusaha untuk mengamalkan ini, membaca Al-Quran setelah ba'da salat itu sejak tahun 90-an ya dulu.
ya masih di pondok ya. Sampai saat ini Al-Fakir berusaha untuk kemudian tetap mengamalkan itu, walaupun memang jadi kadang Al-Fakir gitu ya, ketika pada sholat ada kegiatan yang sangat mendesak gitu ya, yang harus kita laksanakan. Ya kadang ya jadi tidak terlaksana. Tapi kita berusaha maksimal gitu. Kadang Al-Fakir diqadha gitu ya. Misalnya ba'da zuhur tadi tidak sempat karena ada kegiatan, kemudian ba'da asar kita sempat dan masih ada banyak waktu, sehingga kemudian ditambah 3 lembar lagi, sehingga kemudian mengqadha yang zuhur tadi. Nah, itu kan uslub saja ya. Artinya untuk kita bagaimana istiqomah. Juga saran dari guru Al-Fakir, utlubil istiqomah wala tatlubil karamah. Carilah keistiqomahan, jangan kau cari kekeramatan. Insya Allah kalau orang sudah istiqomah, maka insya Allah akan Allah berikan karomah, maksudnya keramatan. Tapi kalau mencari keramatan, ya bagaimana bisa kita. Oleh karena itu kemudian yang ketiga adalah waqiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Fa inna hamalatal Quran, karena sungguhnya pengemban Al-Quran, pembawa Al-Quran, fi dzillillahi, berada dalam naungan Allah, yauma la dzilla illa dzilluhu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, rahmatullahi alaikum. Jadi sekali lagi, mari ya didik anak-anak kita sebelum balik itu dengan pendidikan-pendidikan yang agamis. Nah, ketika tadi disebutkan hubbu nabiyikum, dididik dengan mencintai nabi kita. Ketika sudah mencintai nabi, maka dia nanti akan menginginkan menerapkan, akan menginginkan mengikutinya, mengikuti nabi itu, jejaknya, akan berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, dan kalau perlu dalam kehidupan bermasyarakat, dan kalau perlu dalam berkehidupan bernegara. Maka yang terngiang-ngiang dalam pikirannya adalah nabi. Maka ajarkan kecintaan yang besar kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya beliau, dan juga kepada Al-Quran. Jadi kemana-mana bawa Al-Quran. Al-Fakir juga sempat terharu begitu ya. Suatu ketika Al-Fakir bepergian safar ya, naik bis ya, di perjalanan. Jadi Al-Fakir bersama keluarga, bersama istri, bersama anak. Itu ketika ada seorang akhwat gitu ya, mungkin mahasiswi, naik bis itu kemudian duduk di kursi sebelah gitu ya. Yang di zaman saat ini, di zaman yang orang kemana-mana bawa HP Android gitu ya. Nah, dia itu si anak mungkin mahasiswi tadi itu buka tasnya dan ngambil Al-Quran. Jadi sepanjang perjalanan si mahasiswi tadi itu mungkin gitu ya, dia itu membaca Al-Quran. Jadi tidak kemudian hanya duduk termenung, tidak hanya diam, tapi kemudian dia membaca Al-Quran sampai mau turun. Sehingga Al-Fakir juga terharu, dan Al-Fakir juga ceritakan istri Al-Fakir itu. Nah, begitupun juga dengan kemarin Al-Fakir coba lihat di media sosial itu ada seseorang ya, tukang becak ya, umurnya sudah sepuh ya. Kemudian beliau alhamdulillah kemarin mendapatkan pemberian dari seorang di haji, maksudnya mendapatkan biaya naik haji dan umroh.
Ceritanya adalah di media sosial yang tempat Al-Fakir lihat itu, jadi si eh, seseorang yang sepuh tadi itu punya kebiasaan sejak dulu ini, bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Beliau itu setiap hari itu membaca Al-Qur'an ya. Membaca Al-Qur'an. Sehari bisa jadi sampai lebih 10 juz sehari ya, baca Al-Qur'an itu. Nah, uniknya beliau itu kan jadi tukang beca gitu. Jadi pada saat beliau itu nunggu apa namanya ya, penumpang, tentu kan kalau beca itu kan tidak mungkin langsung naik turun kan, tidak. Jadi kadang ada penumpang, kadang tidak ada penumpang. Maka di saat-saat tidak ada penumpang itu beliau baca Al-Qur'an. Dan Masya Allah, rahmatullahi beliau itu Al-Qur'annya kecil sekali ya, tidak seperti Al-Qur'an yang besar, enggak, kecil sekali, dan itu bawa kemana-mana. Kemudian ditanyakan oleh yang berusaha untuk mencari dia dan berusaha untuk kemudian memberikan karena dia dapat informasi dari orang-orang, dari teman-temannya, kalau ada seseorang yang rajin baca Al-Qur'an, dia tukang baca, dan dia di sela-sela menunggu penumpang itu dia baca Al-Qur'an. Akhirnya dia penasaran, dicari, ketemulah dengan tukang becak tadi itu. Nah, singkat cerita, tadi ketika menunggu penumpang, dia itu baca Al-Qur'an. Katanya beliau daripada nggak baca Al-Qur'an, daripada diam dan segala macamnya. Dan beliau juga itu terbiasa setiap hari gitu ya. Jadi kurang lebih dalam sehari semalam itu beliau sampai 10 juz baca Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya adalah sehari berapa? Sehari bisa 15 juz, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Juz apa? Juz apokat. Jadi beliau itu sudah sepuh tapi kemudian mendawamkan membaca Al-Qur'an itu setiap saat. Dan juga beliau di samping membiasakan diri membaca Al-Qur'an, beliau juga mendapatkan penjelasan apa pentingnya menjaga wudhu gitu ya, dan juga membaca Al-Qur'an. Artinya beliau itu juga untuk kemudian bisa menjaga wudhu. Jadi kenapa bawa Al-Qur'an kemana-mana? Agar dia bisa juga menjaga wudhu, katanya itu. Sehingga tukang becak tadi ya senantiasa punya wudhu. Dan ketika sudah punya wudhu, maka insya Allah kita malas untuk bermaksiat ya. Maksudnya masa bermaksiat ambil wudhu dulu gitu ya. Para jamaah rahmatullahi alaikum, akhirnya mungkin berkat keistiqomahan dia, Allah memberikan kesempatan untuk beliau naik haji. Secara logika mungkin kan dari menggayuh becak tadi kayaknya tidak cukup untuk naik haji ya dan umroh. Tapi alhamdulillah binillah, Allah memberikan rezeki melalui orang lain. Kemudian ada orang yang kemudian memberikan kesempatan kepada beliau untuk naik haji. Para jemaah rahmatullahi alaikum, mari kita berusaha mengajarkan anak-anak kita membaca Al-Qur'an. Tentu kita harus telaten. Kalau emang kita tidak bisa mengajarkan secara langsung, kita minta orang untuk mengajarkan, kita carikan guru untuk mengajarkan Al-Qur'an. Syukur-syukur anak kita menjadi seorang hafid dan hafidah. Para jamaah rahmatullahi alaikum, selanjutnya adalah kita masuk kepada faslun ya, fasal syurutul istinja'i, syarat-syarat istinja ya. Istinja itu cebokan ya, apa namanya, sehabis buang air besar atau kecil ya, maka kan harus dibersihkan, dicebokin ya.
syaratnya istinja itu, kalau istinja bil hajari dengan batu, kan kalau istinja dengan batu ya, kalau kalau bersuci atau cebokan dengan batu itu sama niyatun, ada 8 syarat ya. Ada 8 syaratnya. Yang pertama, ayyakuna bisalasati ahjarin. Yani menggunakan 3 batu. Nah, 3 batu ini bisa 3 batu ya, atau batu itu sisi-sisinya jadi misalnya satu sisi untuk kemudian membersihkan, kemudian kan masih ada yang sisi yang lain yang tidak digunakan, itu gunakan, sisi berikutnya yang belum digunakan juga digunakan, atau tadi dengan 3 batu. Wa ayyunaqqal mahallu, dapat membersihkan tempat keluarnya najis tadi. Jadi kalau ya artinya syaratnya juga bisa membersihkan tempat najis tadi itu ya, tempat najisnya, jadi keluarnya, tempat keluarnya, dubur ya. Wa alla yajifan najisu, dan najisnya belum kering. Yang ketiga, najisnya belum kering, artinya ya masih baru BAB gitu ya, kemudian dibersihkan dengan batu, 3 batu tadi itu ya, jadi belum kering. Jadi yang pertama adalah menggunakan 3 batu. Nah, yang kedua adalah batu tersebut dapat membersihkan tempat, yakni tempat keluarnya najis tadi gitu ya. Dan yang ketiga, najisnya belum kering. Wala yantakila, yang keempat, najisnya tidak berpindah. Najisnya ya di situ ya, di tempat itu, tidak berpindah kemana-mana gitu. Wala yantakila, dan tidak berpindah. Najisnya tadi tidak berpindah. Wala yatra'a alaihi akharu, wala yatra'a alaihi akharu, dan tidak ada najis yang lain ya. Tidak macam-macam, cuma najis itu, artinya tidak ada najis yang lain. Wala yujawizu safhatahu wa hasyafatahu. Kemudian yang keenam, najisnya itu tidak melewati pantat dan hasyafah. Jadi tidak sampai kemana-mana, jadi hanya di pantat saja najisnya, tidak sampai ke macam-macam, ke paha misalnya. Kalau hasyafah itu kepala dakar ya, jadi kepala kemaluannya. Jadi tidak melewati pantat dan hasyafahnya, seputar itu saja najisnya gitu. Sehingga bisa menggunakan dengan batu tadi ya. Kalau sampai kemana-mana, makanya ya harus hati-hati gitu ya kalau pas BAB ataupun buang air kecil gitu ya.
wala yusibahu maun. Kemudian tidak terkena air ya. Yang ketujuh. Yang kedelapan, wa antakunal ahjaru tohirotan. Yang kedelapan adalah batu yang digunakan tadi itu adalah suci. Jadi batunya harus suci. Para jamaah rahmatullahi alaikum, jadi sekarang kita membahas tentang pasal tentang istinja atau bab tentang istinja. Istinja itu berasal dari kata najautu syai', ya. Dari kata najautu. Artinya aku menyingkirkan sesuatu. Itu berarti istinja usaha untuk menghilangkan kotoran waktu buang air kecil maupun buang air besar gitu ya. Itu istinja. Nah, istinja itu hukumnya wajib ya. Iya, gimana bisa mau sehabis buang air besar maupun buang air kecil tidak istinja, tidak cebokan ya, tidak dibersihkan, yang gak boleh gitu ya. Jangan kayak hewan gitu ya. Maka seorang muslim itu betul-betul luar biasa menjaga kebersihannya. Nah, jadi istinja itu hukumnya wajib ya. Maka harus ya, sehabis buang air besar maupun buang air kecil kita harus istinja ya. Nah, cara yang baik gitu ya, yang cara terbaik ketika istinja misalnya kalau sebelumnya menggunakan batu, maka nanti setelah itu juga menggunakan diikuti dengan air. Jadi misalnya sudah ketemu air ya, cebokan lagi ya dengan air sehingga itu betul-betul bersih gitu ya. Sebenarnya boleh istinja dengan batu saja ya, ataupun juga dengan air saja juga boleh gitu ya. Ya sangat boleh gitu ya dengan air ya. Nah, para jamaah rahmatullahi alaikum, terkait dengan 3 batu itu, idza dhahaba ahadukum, misalnya ada sebuah keterangan, ketika pergi salah seorang di antara kalian ilal gha'iti ya, untuk buang air besar atau kecil gitu ya, fal yadhhab ma'ahu, maka barengilah dengannya atau pergi dengannya, artinya membawa dengannya apa? Bithalatati ahjarin, dengan 3 batu ya kan? Karena memang zaman dulu mungkin tidak ada WC kayak sekarang ya, sehingga mudah sekali menemukan batu mungkin ya. Yastatibu bihinna, jadi dengan 3 batu tadi sebenarnya itu ia membersihkan kotoran ya, ia bisa membersihkan kotoran dengannya, dengan 3 batu tadi itu. Fa innaha tujzi'u anhu, karena 3 batu tadi itu tujzi'u, cukup untuknya untuk kemudian membersihkan tadi itu ya. Tapi yang perlu kita pahami para jamaah rahmatullahi alaikum, memang kita berusaha untuk menjaga ya kebersihan kita, lebih-lebih di suasana COVID-19 ini. Maka kita harus betul-betul berusaha untuk hidup bersih, hidup sehat gitu ya. Jaga pola hidup, termasuk sering-sering kemudian cuci tangan, dan kalau orang Islam akan jauh lebih baik di samping cuci tangan juga kita ambil wudhu gitu ya. Dan kalau kita mampu menjaga wudhu dengan baik, insya Allah kita
enak dalam kehidupan kita itu ya. Para jamaah rahmatullahi alaikum. Nah, terus bagaimana dengan najis yang belum kering, yang sudah kering gitu? Tadi kan syaratnya adalah yang pakai batu tadi itu adalah najis yang belum kering. Artinya najis yang belum kering. Tapi kalau sudah kering terus bagaimana? Ya, najis yang sudah kering tadi tidak bisa dihilangkan dengan batu ya. Najis yang sudah kering tadi itu tidak bisa menggunakan batu, maka harus menggunakan air. Nah, penggunaan batu ini yang harus kita jadi garis bawahi gitu ya. Penggunaan batu merupakan keringanan sebagai pengganti air dalam istinja ya. Jadi penggunaan batu itu merupakan keringanan, artinya boleh menggunakan batu itu sebagai pengganti daripada air dalam istinja, bukan untuk menghilangkan najis ya. Bukan untuk menghilangkan najis. Jadi ulama sebagian menyebutkan bahwa menggunakan batu itu, istinja menggunakan batu itu sebagai toharoh takhfif ya. Yakni bersuci untuk meringankan keberadaan najis, bukan berarti kan menghilangkan najis. Jadi tetap memang lebih afdal ya menggunakan air ya. Tapi kalau air oleh para fuqaha disebut muzil, yakni berfungsi menghilangkan kotoran hingga tak berbekas. Jadi begitu para jamaah rahmatullahi alaikum. Nah, terus bagaimana Ustaz? Misalnya sering ya kan ada di hotel bintang 5 misalnya alatnya menggunakan dengan tisu gitu ya. Batu nggak ada di situ, air juga nggak ada di situ gitu ya. Terus adanya tisu. Apakah juga boleh kita istinja dengan tisu, Ustaz? Maka sebagian ulama kemudian menyatakan mengkiaskan tisu itu juga dengan batu. Artinya fungsinya batu itu kan untuk kemudian menghapus kotoran-kotoran tadi, menghilangkan kotoran-kotoran tadi gitu kan. Kemudian juga tisu kan juga fungsinya menyerap kotoran tadi, menghilangkan juga kotoran-kotoran tadi itu. Dan kemudian tisu itu kan juga bukan barang yang dimuliakan. Maksudnya tidak boleh pakai tulang gitu. Kalau tulang itu kan dimuliakan. Tapi kalau tisu itu sebagian ulama membolehkan menggunakan istinja dengan tisu ya. Tapi kalau emang ada air, mending pakai air gitu ya. Para jamaah rahmatullahi alaikum, jadi penting bagi kita untuk senantiasa menjaga pola hidup sehat, kemudian menjaga kebersihan dan lain segala macamnya. Selanjutnya kita masuk kepada pasal berikutnya. Faslun, fasal furudul wudu'i, fardunya wudu. Ini kita masuk kepada penjelasan pembahasan masalah fardunya wudu. Fardunya wudu itu ada berapa? Sittatun. Jadi fardunya wudu itu ada 6 ya. Al-awalu, yang pertama adalah an-niyatu. Jadi yang pertama itu adalah berniat. Ya, kalau berwudu ya harus niat berwudu.
Kalau nggak niat, ya nggak sah. Maka harus berniat. Niat apa? Ya niat berwudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatil aswari fardallah ta'ala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatil aswari fardallah ta'ala. Atsani yang kedua, waslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh muka ya. Jadi membasuh muka itu ya mukanya kena semua ya, termasuk di sininya ya, batas antara leher dengan kayak itu juga harus kena, dibasuh mukanya. Nah, kita pastikan adik-adik sekalian, jangan sampai ada misalnya basuh muka di sini nggak kena, maka nggak sah wudunya ya, harus kena, mukanya itu kena semua, karena itu fardu ya. Asalisu dan yang ketiga, waslul yadaini ya, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, sampai kedua siku ya. Jadi dibasuh ya ini sampai sininya, sampai sini dibasuh dua tangannya, didahulukan yang kanan, jadi dibasuh. Jadi jangan sampai di sini ada yang tidak kena, misalnya sini nggak kena, yang lainnya kena, maka ya nggak sah wudunya ya. Jadi misalnya juga basuh sampai sini, di sini enggak ya, jadi di sini enggak misalnya, ya nggak sah, maka ma'al firq. Jadi dari sini sampai sini gitu, ma'al mirfaqaini, maka hati-hati. Jangan sampai kemudian tadi kemudian ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, adalah mengusap kepala ya. Kalau Syafi'iyah ya di sini saja, misalnya ambil air kemudian sini sudah sah ya. Tapi sebagian yang lain harus seluruh kepala ya. Jadi caranya gini dan gini. Kalau yang Syafi'iyah bisa ya, misalnya sudah disisir rapi-rapi begitu ya. Sudah sisir rapi-rapi, kemudian agar tidak nyisir lagi misalnya, kemudian digini ngambil air terus ini, itu sudah sah ya menurut Syafi'iyah. Kalau tadi yang tangan ya gini, dari sini ya dibasuh, kemudian nah yang jadi tadi yang ke empat, mashusya'in minar ra'si ya, jadi mengusap kepala. Al-khamisu yang kelima, waslur rijlaini ya, membasuh kedua kaki ya, ma'al ka'baini, beserta kedua mata kaki. Jadi sampai kedua mata kaki, jadi kakinya itu dibasuh. Sampai apa? Sampai kedua mata kakinya. Jadi kalau ada sebagian di antara kedua mata kaki dan kakinya itu nggak kena, maka nggak sah ya. Jadi dibasuhnya sampai kedua mata kaki. As-sadisu yang keenam, at-tartibu adalah tertib.
Yang keenam adalah tertib, artinya ya berurutan begitu dari awal sampai selesai tadi. Jadi dari membasuh muka, jadi niat membasuh muka, kemudian kedua tangan, setelah kedua tangan kemudian ke kepala, dari kepala kemudian ke kaki. Nah ini yang fardu gitu. Nanti misalnya ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya, maka nanti dijelaskan dalam bab yang lain gitu ya. Nah, penting bagi kita untuk senantiasa memperhatikan ini semua, karena kita semua setiap hari akan berhubungan langsung dengan istinja. Ada nggak di antara panjenengan semua yang tidak pernah BAB? Bahaya kalau nggak pernah BAB. Jadi Istil Fakir kan perawat, jadi pernah bekerja di Malang dulu, rumah sakit di rumah sakit Malang itu. Itu ketika ya ada orang yang nggak BAB berapa hari gitu ya, itu dibawa ke rumah sakit. Ternyata ya harus dibor mungkin ya, sehingga BAB-nya itu keras sekali gitu. Oleh karena itu sebenarnya bagi seorang muslim ya, apapun keadaannya harus bersyukur ya. Kita bisa BAB alhamdulillah, kalau enggak dioperasi ya nikmat juga begitu BAB itu. Jadi nikmat itu kan hanya dilihat dapat uang, nikmat. Kita bisa BAB itu nikmat. Kalau enggak, kita enggak bisa tidur ya. Bahkan kita bisa sakit. Maka alhamdulillah ketika kita bisa BAB. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tadi yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah tentang kalimat la ilaha illallah. Maka mari kita biasakan setiap hari membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita berusaha untuk kemudian senantiasa terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya tadi pembahasan tentang baliw ya. Nah, tentu yang tidak kalah pentingnya juga kita harus senantiasa mengawal anak-anak kita proses masa menuju baliw, dan lebih-lebih pada saat baliw kita betul-betul harus pastikan anak kita itu terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, terikat dengan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi semua larangannya. Dan kita harus kawal. Kalaupun anak kita ada di pondok, maka orang tua ketika ada kesempatan untuk nelpon atau kesempatan untuk menjenguk putra-putrinya, kita harus kawal betul anak kita itu untuk keterikatan terhadap hukum syara. Sehingga kemudian antara ustadz, antara orang tua, antara anak, antara para kiai, itu semuanya sama-sama mengingatkan. Semakin banyak yang menasihati, semakin banyak yang mengawal, insya Allah anak kita itu betul-betul merasa diperhatikan, dan akhirnya terpaksa atau tidak mereka akhirnya berusaha untuk melaksanakan itu. Tapi kalau kita biarkan orang tua misalnya sudah ada ustadznya di pondoknya, sekali lagi kita semuanya perlu bersinergi ya. Sebagaimana becak ya, becak itu bisa berjalan dengan lancar kalau ada 3 rodanya kan. Kalau ada salah satu roda saja yang kemudian kempes ya, maka tidak bisa melaju dengan kencang. Begitupun juga dengan anak pondok atau anak sekolah. Kalau tidak kompak antara ustadznya, anaknya, dan orang tuanya,
Ini nanti bisa mengurangi kecepatan melajunya ya anaknya. Nah, kemudian ketiga-tiganya ini kalau bisa bekerja sama untuk kompak untuk menuju cita-cita yang dicita-citakan oleh kita bersama dengan visi misi kita. Maka orang tua juga terus mendorong anaknya tetap konsisten di dalam melaksanakan pelajaran-pelajaran yang ada, menjalankan peraturan-peraturan yang ada, kemudian juga terikat dengan hukum syariah, kemudian juga ustadznya juga sama mengajarkan dan mendorong, dan juga anaknya juga semangat di dalam menjalankan berbagai macam tugas dan amanah baik dari orang tua, dari guru maupun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau tiga hal itu kemudian sama-sama jalan, tidak ada yang kempes, maka insya Allah melajunya cepat. Sebagaimana tadi becak yang bisa melaju dengan cepat kalau ketiga-tiganya baik ya, rodanya, roda duanya di depan dan di belakang. Kemudian tadi pentingnya kita mengawal putra-putri kita mulai dari sebelum balik sampai kepada balik. Maka pastikan orang tua tahu kalau putra-putrinya sudah balik atau belum. Begitu juga dengan putra-putri kita juga harus paham kapan waktunya balik dan kapan sebelum balik. Tentu harus kita kawal. Jangan merasa malu untuk kita mengawal dalam hal itu, karena itu juga bagian penting untuk kita kawal. Kalau sudah balik berarti treatment apa yang harus kita berikan kepada anak kita, termasuk anak-anak sekalian rahmatullahialaikum juga. Kalian kalau sudah balik maka tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan hukum syara, tidak ada alasan lagi untuk kemudian tidak sholat dalam 5 waktu maupun sholat yang lain begitu ya. Maka bagi yang sudah balik, bagi anak-anak santri yang sudah balik, maka jangan lagi punya anggapan bahwa saya masih anak-anak, saya masih muda. Anda sudah balik, Anda juga sudah waktunya terikat dengan hukum Islam. Gak ada alasan lagi ya Anda mengatakan saya masih anak-anak. Kemudian yang berikutnya tadi tentang pasal istinja ya, tentang bersuci. Nah, ini penting juga kita menjaga kebersihan ya, termasuk juga beristinja ini. Maka termasuk juga adik-adik sekalian perhatikan ketika istinja itu jangan sampai kemudian sembarangan ya, sampai kemudian kemana-mana ya. Jadi perhatikan adab-adabnya. Insyaallah itu termasuk yang terakhir tadi pembahasan masalah fardunya wudhu ya. Ini juga penting banget karena setiap hari kita akan bersentuhan dengan yang namanya wudhu ini. Maka jangan sampai sholat kita itu batal gara-gara wudhunya batal. Wudhunya kalau tidak sah maka juga sholatnya juga tidak sah. Memang wudhu itu sunnah awalnya, tapi ketika menjadi syarat sahnya sholat berarti menjadi wajib kita berwudhu. Dan wudhunya kalau tidak sah maka sholatnya juga tidak sah. Maka hati-hati dalam berwudhu, terutama adik-adik yang masih kelas 7 mungkin, apalagi yang masih SD ya. Betul-betul diperhatikan dulu syarat-syarat wudhu itu ya. Jadi perhatikan, jangan buru-buru. Jadi tadi mukanya itu betul-betul kena semua, tangannya dari sampai siku juga betul-betul kena semua, kepalanya sebagian itu dalam Syafi'iyah boleh, kemudian kakinya sampai ke mata kaki itu betul-betul diperhatikan, jangan sampai ada yang tidak kena. Kalau tidak kena maka nanti jadi wudhunya tidak sah, sholatnya maka juga bisa tidak sah karena wudhunya tidak sah. Maka agar sholat kita sah maka tentu wudhu kita juga harus sah. Nah, insyaallah itu yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan segala amal kita, mulai dari amal apapun yang kita laksanakan itu betul-betul bermanfaat bagi kita semua dan umumnya bagi umat Islam. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan sekali lagi COVID-19 ini segera
berakhir dan kita menghadapi bulan suci Ramadan dengan penuh ketenangan, dengan penuh kekhusyuan, dan kita bisa bersilaturahmi kembali pada saat waktunya silaturahmi, misalnya pada saat Idul Fitri dan lain segala macamnya. Baik, kita berdoa bersama-sama. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila jamil malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'il musannifin. Tsumma khususan ila jami'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jami'il muslimin wal muslimati ala hayya minhum wal amwat. Wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila jami'i sadatina wa nafa'na bi ulumihi. Dan mudah-mudahan semua ilmu yang kita kaji tadi itu menjadi barokah, bermanfaat bagi kita semuanya. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baiklah, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liustadina wa limasyayikhina wa liman ahsana wa habba ilaina wa li jami'il muslimin wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa talamidatina minal ulama'is sholihin al mujtahidin al alimin al arifin al faiqin al ghaniyyin az zahidin as sabirin asyakirin al mutawakkilin al huffaz al kitabikal aziz wal ulumi syar'iyyat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anjis lana ma wa'adtana ala rasulika min 'audatil khilafah rasyidah tsaniyah ala minhaj nabiyyik waj'alna mimman qamaha bi aidina. Allahumma anjis lana ma wa'adtana ala rasulika min 'audatil khilafah rasyidah tsaniyah ala minhaj nabiyyik waj'alna mimman qamaha bi aidina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, itulah tadi yang bisa Al-Fakir sampaikan. Dan Al-Fakir mohon maaf kepada seluruh jamaah rahmatullahi alaikum majelis taqarrub ilallah, baik yang di pondok maupun yang ada di rumah, dan juga semuanya yang mendengarkan kajian ini. Al-Fakir mohon maaf terutama di bulan Sya'ban ini mungkin Al-Fakir ada kesalahan kepada panjenengan semua, baik daripada tingkah laku maupun ucapan maupun apapun yang mungkin bisa menyebabkan ketidaksenangan panjenengan semuanya, mohon dimaafkan ya. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam ridha Allah dan lindungan Allah, dan nantinya kita bisa bersama-sama di jannahnya mudah-mudahan. Amin, Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.